pas lah ya. Sebenarnya saya tujuannya biar jadi belajar. Nah, monggo, Mas, siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Iya, Mas, siapa ya? Saya kok, Mas, saya Izan kalau Pak. Izan, saya kalau lupa, saya minta maaf di awal ya. Iya nggak apa-apa Pak. Saya salah satu kelemahan saya adalah nggak baik sih, jangan contoh ya. Sering lupa nama adik-adik, gitu ya. Jangan dicontoh. Ya, Mas Izan, silakan saya dibantu untuk memanage atau memoderatori dengan meminta entah secara acak atau sudah diskenariokan untuk menjelaskan eh, slide 9, 10, 11, 12. Ya, kayak gitu. Mas Izan yang memanage. Oke Pak. Kemarin sih minggu kemarin sudah ditentukan Pak siapa Oh, nggak yang. apa-apa. Silakan. Saya izin share screen ya Pak. Boleh, boleh. Mohon maaf apa sudah terlihat Bapak? Sudah, bagus ya. Sip. Jadi langsung ke slide 9 aja. Dimulai dari Fatin Pak. Bentar Izan, kemarin aku sama 3 orang itu buat PPT gitu, jadi nggak pakai Oh slide-nya iya. Bapak. Oh Boleh nggak? oke. Boleh. Sorry. Boleh. Inovasi namanya. Good. Saya mau izin share screen ya Pak. Silakan. Recording in progress. Boleh Fatin kalau mau dimulai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Yusuf, selamat sore teman-teman kelas B. Di sini saya Fatin Fahira, NIM I03210444, akan mempresentasikan tentang Geometric Construction Classical Method, slide 9. Next. Baik, dimulai dari gambar pertama. 1. Terdapat sebuah lingkaran berpusat di titik C dan di luar lingkaran terhadap titik A. Di gambar udah jelas banget ya kalau ada lingkaran, terus berpusat pada titik C dan di luar lingkaran ada titik A. Lanjut. Kedua, buat garis yang membagi dua jarak garis AC. Untuk mencari garis tengah, caranya bisa dengan membentuk lingkaran segaris sumbu. Segaris sumbu yaitu garis AC. Jadi yang dikatakan garis sumbu itu titik A dan C ditarik garis sehingga membuat sumbu X. Biasanya kalau ada sumbu X kan pasti ada sumbu Y. Jadi kita buat garis bantu untuk garis bantu vertikal yaitu sumbu Y.
Pada gambar dibuat lingkaran dengan jangka pada titik A agar didapat garis berpotongan. Di sini kita kan disuruh untuk mencari garis potong dengan cara membuat lingkaran dengan titik tumpu jangkanya di titik A. Maka ditemukan garis potongnya ada di sumbu Y. Udah aku lingkarin ya, di sini ada lingkaran biru, itu adalah titik potongnya. Lanjut. Nah, masih ada di gambar nomor 2. Jika dilihat pada gambar bahwa terlihat jelas titik C dan titik A pada garis berpotongan, jika ditarik garis itu sama panjang. Hal tersebut membuktikan bahwa jari-jarinya tetap dan tidak berubah. Dilihat di gambar, jika titik potong dan titik A ditarik garis, titik potong bawah dan titik A ditarik garis, dan titik potong atas dan titik C ditarik garis itu sama panjang ya, kelihatan banget kalau panjangnya itu sama. Hal itu membuktikan bahwa jari-jarinya tetap atau tidak berubah. Lanjut. 3. Buat busur dari titik B tengah garis AC di mana AB atau BC adalah ukuran jari-jarinya. Jadi kita simbolkan titik tengah pada garis AC kita simbolkan dengan titik B. Di mana AB atau BC adalah ukuran jari-jarinya. Jika AC itu diameter, maka AB, garis AB dan garis BC merupakan jari-jarinya. Lalu kita buat busur ya, dari titik B itu ada busur merah, R itu adalah busur dari titik B. Lanjut. 4. Buat garis tangan dengan menghubungkan titik A dengan titik potong antara busur tadi dengan lingkaran C tersebut. Jadi buat yang masih bingung dari gambar 3 ke gambar 4, kita tuh disuruh buat garis tangan. Garis tangan itu kan garis yang menyinggung kurva atau garis lurus yang menyinggung lingkaran C. Jadi cara buatnya itu ditarik dari busur merah ke titik A. Itu udah aku garis biru, itu garis singgungnya dari lingkaran C. Nah, di situ terbentuk sudut 90 derajat. Baik, terima kasih dari saya. Lanjut ke slide 10. Ya, sebentar. Ada yang ingin bertanya, teman-temannya? Kita kasih kesempatan dong. Saya pikir penjelasannya cukup baik, cukup jelas. Ya. Disimulasikan setahap demi setahap. Bisa semua ya? Atau ada kendala? Lebih baik hari ini ditanyakan. Kalau misalkan masih belum mengerti, nanti nggak apa-apa. Ini timnya akan mengulang lagi pelan-pelan. Di mananya nggak ngerti, kan kira-kira begitu. Maka saya sebut dengan aktivitas kelas. Gitu. Ada? Saya Boleh. saya mohon maaf buat teman-teman yang tadi presentasi, saya belum paham sama yang di poin 4 ini, Kak Fatin. Soalnya apa ya? Cara kita menentukan 4 garis tangan tadi gimana? Maaf saya lupa. Nah, itu kan tolong di slide yang nomor 3 dong, baca nomor 3. Nah, ya. Ini kan kita buat buat busur dari titik B kan. Nah, dari busur titik B itu kan ada panah R. Panah R. Ya, nah, kan kita kan yang nomor 4 itu kan disuruh buat garis tangan kan. Garis tangan itu kan garis singgung yang menyentuh kurva atau yang menyentuh lingkaran C. Jadi, kan yang di slide 4, balik lagi ke slide 4 aja. Di slide 4 itu menghubungkan titik A dengan titik potong antara busur tadi dengan lingkaran C. Jadi ditarik dari busurnya itu, dari busur yang merah tadi, yang dari busur B, itu tarik ke yang menghubungkan ke titik A gitu. Jadi kan itu menyinggung. Paham nggak? Berarti dari garis A ini kita pakai busur lagi tambahan gitu ya? Nggak usah busur, kan garis tangan kan garis lurus. Jadi menghubungkan titik A dengan titik potong antara busur yang tadi dibuat dari busur B itu. Yang di merah itu yang pojok. Kan garis tangan harus menyentuh lingkarannya, harus menyentuh kurvanya. Gitu. Paham, makasih.
Ya, sama-sama. Ya, Mungkin kasih. Kasih ya. Jadi tadi memang eh, betul di penjelasannya tadi yang slide 3, coba slide 3 tuh dibuka. Nah, ini nih slide 3. Kan sebenarnya problem kita itu garis yang akan menyentuh lingkaran C, tapi juga memotong titik A. Itu sebenarnya di lingkaran C-nya di mana? Kan kalau kita salah menentukan titiknya, boleh jadi dia tidak nempel, tapi dia nabrak, menabrak, bukan nempel, tapi memotong lingkaran malah, nabrak ya istilahnya ya. Jadi kan Iya. saya misalkan gini, kan ada kemungkinan eh, kalau saya buat di sini, nah, ini kan ada kemungkinan nabrak ini. Nah, oh ini berarti titik ini salah ya, titik ini salah. Oh saya ke atas lagi sedikit, garisnya ke atas lagi sedikit, masih nabrak. Nah sebenarnya problemnya adalah di titik mana garis yang akan kita buat itu dia tidak nabrak tapi menyentuh. Ah, kan gitu. Kalau dia menyentuh, tadi yang disebut dengan tangen, itu kalau kita tarik ke sini, nih, ini pasti membentuk sudut 90 derajat banyak. Jadi garis yang nyentuh tadi nih kalau dihubungkan garis titik C ke titik pertemuannya tadi, itu pasti membentuk membentuk sudut 90 derajat. Jadi problemnya adalah di titik manakah di permukaan lingkaran C itu yang akan kita hubungkan dengan A, gitu ya kelompoknya Fatin dan teman-teman, gitu ya kalau nggak salah ya problemnya Ya. gitu ya. Ya cukup jelas dijelaskan ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mengerti. Kasih ya atas pertanyaannya, jadi tambah jelas lah kira-kira kita belajar di kelasnya ya. Silakan saya kembalikan ke ketua kelas. Ya, silakan dilanjut untuk slide 10-nya. Slide 10 seingat saya cowok deh. Oh, permisi Pak, saya slide 10. Oh iya, monggo. Sebentar, Pertama-tama mohon bentar, saya bersihin dulu coret-coretannya. Ganggu kan? Ya, pertama-tama mohon maaf Pak jika saya tidak bisa on cam karena lagi di jalan. enggak apa-apa, tidak masalah. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lingkaran yang menyentuh tangen terhadap dua buah garis. Yang pertama itu kan udah jelas ya, ada dua buah garis dan diminta membuat lingkaran sebesar R yang menyentuh dua garis tersebut. Slide berikutnya. Nah, udah gitu kita buat garis paralel dengan garis pertama dengan cara membuat busur berjari-jari R. Udah gitu tarik garis yang menyentuh dua busur tersebut. Slide selanjutnya. Nah, cara yang ketiga, setelah melakukan cara yang kedua, kita buat garis paralel dengan garis kedua. Lalu perpotongan garis partikel pertama dan kedua, yaitu titik C, itu akan menjadi titik pusat lingkaran yang akan dibuat. Terima kasih. Ya, silakan ketua kelas bertanya ke teman-temannya. Ada yang masih belum paham nggak? Nanti akan dibantu dijelaskan lagi oleh yang menjelaskan tadi, Mas Niki. Silakan. Masih ada yang belum paham? Boleh bertanya. Saya Pak, belum paham Pak.
Nah, tuh, Mas Juliansa, mohon dibantu oleh Mas Miki. Nah, mungkin juga spesifik di bagian mana mungkin Iya. yang dijelaskan ulang. Tadi yang nomor 2, Pak. Nomor 2, Mik. Ya, nomor 2 Mas Miki. Oke, boleh balik lagi nggak slide? Itu kan kita ngebuat apa, kita mau bikin lingkaran tuh. Nah ya, ini kita tuh buat garis paralel. Jadi biar ketemu si garisnya itu, lanjut ke yang slide berikutnya deh. Nah, kalau udah ketemu garisnya kan ketemu titik C-nya itu ya. Nah, titik C itu bakal jadi pusat lingkarannya gitu. Udah jelas belum, Mas, apa? Mungkin bisa berawal dari gambar nomor 4 sebenarnya. Tujuan akhir itu apa gitu mungkin Mas Miki, coba dijelaskan. Permisi Pak, kenapa tadi putus-putus? Oh ya, jadi mungkin bisa dijelaskan dulu kepada Mas Julian tadi. Kita ingin ngapain sih? Nah, itu kan tergambar dari slide nomor 4 ya. Mungkin suara musiknya itu yang dikecilin dikit dulu. Ya, silahkan dijelaskan kembali. Mohon maaf Pak jika ada musik yang masuk, Iya, iya. itu dari Ibis ya. Oh. Jadi untuk saya menjelaskan biar apa cara membuatnya ya. Coba bisa balik lagi ke slide 1 gak, Ocha? Nah, kan tujuannya di sini tuh membuat lingkaran yang menyentuh tangan terhadap dua garis. Nah, jadi kita tuh buat garisnya dulu loh, biar bisa nentuin si pusat lingkarannya itu. R-nya itu berapa sebenarnya? Permisi berapa Pak ya Pak? Ukuran R-nya berapa? Ukuran pasnya tuh sama yang kayak jari-jari R itu Pak. Boleh lanjut slide 2. Ya. Nah kan di sini kita ngebuat garis kedua seukuran yang jari-jari R itu ya. Nah habis kita buat si jari-jari Garis R. kedua ini syaratnya apa? Syarat apa ya Pak? Garis kedua ini. Garis kedua ini tuh garis paralel dari si garis pertama itu. Ya, biar nanti pas apa perpotongan dua garis itu jadi titik C itu Pak. Betul. Paralel ya, syaratnya adalah paralel dengan garis yang atas. Terus lanjut aja, nggak apa-apa. Nah, boleh lanjut slide ketiga gak Ocha? Nah nanti kalau misalnya kita udah bikin garis paralel ya, kita bikin lagi garis kedua itu, yang bawah itu. Itu buat nentuin perpotongan, biar kita bisa nentuin si titik pusat lingkarannya. Mungkin segitu Pak. Oh iya, berarti itu tuh kayak garis bantu gitu ya istilahnya tuh. Iya betul. Yes, terima kasih Miki. Oke, Ya. sama-sama apa? Betul sekali. Ya, jadi garis sebentar saya pakai annotation karena kita akan membuat lingkaran yang menyentuh garis 1 dan garis 2, maka kita membuat tadi yang disebut oleh Miki sebagai garis bantu, 1 aksen dan garis bantu 2 aksen gitu. Nah,
garis satu aksen ini harus paralel dengan garis satu. Bagaimana membuat dia paralel? Ya, karena kita akan membuat lingkaran sebesar R yang menyentuh garis satu dan garis dua, maka jarak garis paralel ini terhadap garis satu aksen terhadap garis satu, itu harus sebesar R. Gimana caranya? Ya, kita buat sembarang busur yang titiknya dari titik sembarang di garis satu, tapi jari-jarinya harus R. Jari-jarinya harus R. Nah, ini kan jadi busur A. Ini kemudian kita buat lagi sebuah busur, titiknya harus di garis satu, jari-jarinya sebesar R. Kita dapat busur B. Nah, dengan adanya busur A dan busur B, kita gunakan katakanlah penggaris. Nah, ya, yang kita bisa tarik garis ini, garis satu aksen ini. Nah, garis satu aksen ini harus menyentuh busur A dan menyentuh busur B. Menyentuh A dan B. Kita tarik sepanjang ini. Ya. Hal yang sama juga ketika kita membuat garis bantu untuk garis 2, sama. Buat busur sebesar R 2 kali, kita tak buat lagi garis 2 aksen. Nah, perpotongan garis 1 aksen dan 2 aksen itulah menjadi titik pusat C, yang kalau kita perhatikan dengan seksama, ini dia nyentuh di sini. Nah, karena dia nyentuh, pasti ini 90 derajat. Ini juga sama. Aduh, garis saya nggak lurus. Ini dia nyentuh, maka dia juga membentuk sudut 90 derajat. Jaraknya pasti ya R, tadi sesuai permintaan. Makanya dia pasti nyentuh. Kira-kira begitu. Itu ya. Ya, saya hanya mengulang kok penjelasan Mas Miki. Next, saya kembalikan ke moderator atau ketua kelasnya. Oke, langsung aja dilanjut ke slide ke 11 oleh Ocha. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat lingkaran yang bersinggungan atau tanggung dengan suatu busur dan garis. Jadi pada gambar ini sudah ada sebuah busur yang jari-jarinya itu kita anggap R kecil, terus ada juga sebuah garis di sini dan kita diminta membuat lingkaran dengan ukuran jari-jari R kapital. Terus langkah pertama itu kita buat garis bantu, sama caranya seperti yang sebelumnya, yaitu kita buat busur, ukuran jari-jarinya itu R kapital sesuai dengan lingkaran yang diminta. Terus habis itu bikin 2, setelah itu kita tarik garis yang menyentuh kedua busur ini yang tadi kita buat. Selanjutnya kita bikin busur baru yang ukuran jari-jarinya itu R kecil ditambah R kapital, terus si pusat busurnya itu ada di busur awal. Jadi di sini kita buat busur kayak gini. Nah, nanti setelah itu akan terbentuk titik pusat atau titik pertemuan antara si garis bantu dengan busur yang baru aja dibuat. Nah, titik pertemuan ini atau titik perpotongan ini akan jadi
titik pusat lingkaran yang akan kita buat. Terus kita buat lingkarannya, hasilnya itu akan menyentuh ke busur awal dan juga akan menyentuh ke garis awal tadi. Monggo ketua kelas ditanyain ke temannya. Masih ada yang belum paham? Kalau saya pikir penjelasannya cukup baik, cukup jelas. Tapi nggak apa-apa kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Ini kan aktivitas kelas. Ya silakan Ova, Pak. Ova ingin bertanya. R besar untuk yang tadi, yang R besar plus R kecil itu 2 kali R atau udah beda angka ya? Baca kan? Iya. Ya, itu yang mana sih? Yang tadi kan, nah ini kan ada R besar. Bukan. Ini. Nah ini kan ada R besar tambah R kecil. Itu tuh R besar itu 2 kali. Ini tuh sama kayak 2R atau R besar dan R kecil tuh beda nominal, beda angka. Kalau menurut saya itu tuh jadi tergantung. Jadi misal kalau misalnya gitu ya, pas bikin itu R kecilnya ditentuin 2 cm. Terus R besarnya ditentuin, R kapitalnya ditentuin 3 cm. Berarti nanti kan hasilnya 2 cm ditambah 3 cm, makanya 5. Tapi kalau misalnya angka di R kecil dan di R kapital ini sama, misal 2, ya jadinya kan 4 gitu. Jadi tergantung berapa ukuran yang emang nanti akan dibuat gitu. Memahamkan, terima kasih Ocha. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Boleh ya saya ikut nanya? Boleh Bapak. Boleh ya. Ya, mungkin tidak lingkaran yang akan kita buat tidak menyentuh busur yang di atas atau garis yang di bawah. Kalau menurut saya ya Pak, kalau misal kita buat lingkarannya itu presisi atau sesuai, maksudnya dari ukuran jari-jari busur yang kita buat juga itu sesuai, hasilnya itu pasti akan menyentuh, kecuali ketika kita buat ternyata tuh ukurannya tuh agak meletot atau maksudnya tidak sesuai yang diminta gitu, pasti itu kayaknya akan nggak menyentuh. Karena kebetulan saya juga kemarin udah latihan gitu bikin ini dan hasilnya menyentuh di antara busur sama garisnya sama-sama menyentuh. Bisa nggak pada posisi tertentu akhirnya kita membuat lingkaran yang nggak menyentuh antara busur atas dan garis bawah, mungkin nggak? Mungkin, kalau menurut saya bisa saja, berarti pas kita bikin di sininya ini, si ukuran jari-jarinya itu berarti nggak sesuai yang awal atau berubah gitu, atau enggak bikin lingkarannya itu titik pusatnya bukan di sini tapi di sini, misalnya kayak jadi titik pusat lingkaran yang dibuatnya itu malah bukan di titik perpotongan antara garis bantu dengan garis busur gitu Pak. Atau pertanyaan saya ubah, mungkin nggak kita nggak mendapatkan perpotongan? Enggak. Karena masa enggak? Kan kalau bikinnya di titik pusat di sini, terus kan ukuran busurnya itu dari R kecil ditambah ukuran R kapital. Nah itu nanti kecuali kalau bikin busurnya tidak sampai menyentuh ke garis bantu, kayaknya jadi nggak menyentuh Pak. Ya makanya saya nanya, akhirnya kan pertanyaan saya ubah.
Mungkin nggak sih antara busur bantuan dengan garis bantuan itu nggak berpotongan? Kurang tahu. Nah, ada yang bisa bantu? Mungkin nggak. Saya coba bantu Pak. Mau coba jawab. Kayaknya tim yang cewek deh ini yang harus jawab. Ini kan bagiannya cewek. Iya Pak. Tapi kalau nggak bisa nanti Mas siapa tadi yang mau bantu? Raffi Pak. Iya, nanti Mas Raffi yang bantu ya. Nah, kita tes dulu pertanyaan ini kepada teman-teman yang mahasiswi. Nah, kan ini jatahnya mahasiswi nih. Mungkin tidak. Mungkinkah tidak ada perpotongan antara busur bantuan dengan garis bantu? Paralel. Mungkinkah? Saya jadi ingat lagu zaman dulu. Zaman dulu waktu saya SMP. Mungkinkah? Nggak tahu zaman sekarang masih ingat nggak lagu itu? Mungkinkah? Bapak, saya ingin menjawab. Ya. Menurut saya mungkin kalau misalnya yang busur bantuan itu dia bukan R besar ukurannya, bisa jadi dia nggak bakal berpotongan dengan garis bantu yang bawahnya, Pak. Maksudnya bukan R besar itu gimana? Ukurannya nggak yang dari titik pusat lingkarannya itu bukan R besar tambah R kecil. Misal ukurannya itu misalnya yang R besar itu 1 cm, R kecilnya misalnya 0,5. Nah, jadi dia 0,5 tambah 0,7 misal, Pak. Kayaknya belum menjawab deh. Ya Mas Raffi ya. Mas Raffi senyum-senyum. Karena Mas Raffi tahu jawabannya itu kayaknya. Iya dia tadi bermaksud menjawab. Oh sebentar ya. Ayo sambil yang mahasiswi komunikasi untuk berdiskusi menjawab. Yuk, maaf ada ininya ya. Ada komentar dari mahasiswa dulu deh. Kalau enggak nanti saya serahkan sebelumnya ke Mas Raffi. Sudah ada yang bisa membantu yang mahasiswi? 1, 2. Nah, sepertinya Mas. Oh ya, silakan. Saya mau bantu jawab. Ya. Kemungkinan bisa nggak menemukan titik potong? Karena tidak menemukan titik potong. Karena R-nya itu tidak sesuai dengan ukuran atau kekecilan gitu mungkin, Pak. Iya, betul. Terima kasih, Pak. Betul sekali. Betul. Benar ya Mas Raffi ya? Nah, saya klarifikasi Mas Raffi. Mas Raffi. Betul Pak. Iya, betul. Iya, jadi R-nya atau R kapitalnya tadi, jari-jari lingkaran yang kita buat tadi terlalu kecil ya. Jadi ya nggak mungkin. Jadi istilahnya kalau ada lingkarannya sangat kecil, dia hanya ngelewat di tengah,
nggak nyentuh ke atas nggak ke bawah, ya dia cuma bisa lewat doang. Nah itu pasti kalau kita buat garis bantu itu nggak akan terpotong. Ya. Antara busur bantuan dan garis bantuan dia nggak akan terpotong. Nah, itu. Sehingga ya karena tadi ukuran R besarnya itu kecil sekali, lingkarannya kecil, jadi loss. Ya, gitu. Ini cukup bagus penjelasan dari kelompok yang ketiga ini. Terima kasih. Next, yang terakhir. Saya kembalikan ke ketua kelas lagi. Langsung dilanjut ke slide terakhir oleh Giovanno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Yudhchat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan bagaimana cara membuat lingkaran yang menyentuh tangen atau tangen terhadap dua busur. Jadi sesuai pada tahap pertama bisa dilihat pada gambar poin 1. Saya tunjuk pada langkah pertama ini. Tahap yang pertama kita bisa melakukan ialah kita buat dulu ini lingkaran yang sebesar R kapital ini untuk menyentuh dua busur nanti. Dan di gambar pada poin kedua ini, seperti pada garis yang berwarna merah ini dan ditandai garis berwarna merah, kita bisa narik garis yang membuat busur baru dengan jari-jari R kecil ditambah R kapital yang berpusat dari titik busur kecil seperti yang ini. Dan selanjutnya di tahap yang ketiga, kita bisa membuat busur lagi yang berpusat pada busur yang besar ini dengan jari-jari R kecil dikurangi dengan R kapital, sehingga dari saya itu nanti memotong busur garis merah seperti yang ditandai di poin C ini. Jadi memotong garisannya. Dan di foto yang poin 4 ini kita membuat lingkaran R kapital ini dari titik yang berpusat di perpotongan dua busur ini atau pada poin C, sehingga membentuk lingkaran yang sempurna seperti ini, menempel di lingkaran yang sebelah kiri. Ya, silakan ketua kelasnya nanya ke teman-teman, mungkin masih ada yang belum paham. Apa ada yang belum paham? Silahkan bertanya. Apa dari teman-teman tidak ada yang mau bertanya? Permisi, mau tanya. Oh ya, silakan Ova. Del, Yurio mau tanya. Jadi dari tadi kita menjumpai ukuran R besar itu tuh R besar yang di sini tuh sama seperti keterangan-keterangan presentator sebelumnya atau ada peraturan baru lagi gitu? Maksudnya ukuran R besar di sini tuh sama seperti yang dijelaskan Ocha dan kawan-kawan tadi atau ini ada ukuran baru gitu? Kalau sepengetahuan saya sepertinya ukurannya sama ya, seperti sebelumnya dari presentasinya sama aja. Dan kapitalnya ya. Maksudnya sama itu gimana? Dan ininya Pak, mungkin jari-jari yang R kapital itu Pak, yang ditanya di sini Mas.
Mas Mufid, move siapa tadi? Ya Pak, bagaimana? Sudah pas pertanyaannya dengan tadi jawaban maksudnya? Atau maksudnya sudah terjawab dari pertanyaan? Sudah Pak, sudah. Jadi Terima kasih. R-nya boleh berapa itu? Kalau saya naik ke Mas Mufid. R besar maksud saya. Ya Pak, bagaimana? R besar boleh berapa kira-kira? Boleh berapa maksudnya bagaimana Pak? Ukurannya. Oh. Apakah dia boleh sama dengan R kecil? Oh tidak Pak, jadi R besar itu disesuaikan dengan permintaan klien. Maksudnya dengan ukuran yang tadi dijelaskan sebelumnya. Ya, betul. Ya, terserah mau berapa ya intinya gitu ya. Ya, oke. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Yuri. Ya, terima kasih. Masih ada mungkin yang bertanya? Nggak apa-apa. Ini namanya aktivitas kelas kan, jadi lebih menarik. Tapi kalau yang sudah paham ya nggak apa-apa. Kita masuk ke sesi berikutnya. Udah? Bisa semua ya? Baik. Saya sambil membuka tugas adik-adik sekarang. Ini kan kelas B ya. Mohon maaf, izin bertanya boleh? Boleh. Mungkin tadi saya mau nanya soal yang slide 9, tapi tadi udah keburu dilanjut. Bisa ya? Boleh. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Yang pertama tadi itu, yang Fatin. Yang bukan yang bagiannya. Oh yang Fatin ya. Maaf. Sebentar. Iya. Nah, ya. Ini saya mau nanya, kalau misalkan kita kan ini udah bikin garis AC ya, habis itu kita nggak usah bikin sumbu yang busur yang merah itu, yang busur merah yang titik pusatnya di A, tapi kita langsung tarik garis dari tepi C ke titik A itu bisa nggak ya? Maksudnya nggak perlu bikin ini yang busur besar ini. Jadi langsung ke tepinya C, ke tepi lingkaran yang titik pusatnya C, terus langsung ditarik garis ke A gitu, bisa nggak? Gimana kurang paham. Ya. Jadi ini kan kalau di instruksinya kan kita disuruh bikin busur yang besar itu kan. Iya. Nah kalau misalkan ntar dibikin busur yang besar, terus nanti ujung-ujungnya nanti pokoknya ujung-ujungnya suruh bikin busur lagi, yang busur kecil di C, habis itu baru ditarik garis tepi dari C ke A gitu kan, tarik garis lurus. Nah baru dapat garis yang bersentuhannya baru dapat. Nah kalau misalkan dari awal langsung di lingkaran C-nya nih langsung ke garis tepi, terus ditarik ke titik A gitu loh, bisa nggak? Kita nggak perlu gambar sumbu besar, busur besarnya. Mungkin
Gimana ya? Nggak apa. Mungkin bisa ya kan, Bisa tapi kan kita kan lihat dari gambarnya ya, biar lebih mudah mungkin. Jadi dari A gitu terus dibuat sumbu Y gitu biar lebih mudah gitu. Kan kalau ada yang mudah ngapain dipersulit gitu. Oke. Kasih. Apa ya gitu. Yakin jawaban Fatin gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau Saya tema juga sih, kurang saya paham sih suka. Pak yang tadi Mirza itu omongin, makanya bulat gitu jadi nggak begitu paham pertanyaannya. Siapa tadi Mas siapa? Nggak apa-apa. Saya Pak. Kita kan sifatnya belajar ya, jangan malu ya. Mas siapa tadi? Iya. Dia nggak bulat, tapi memang dia bertanya betul. Mas siapa namanya tadi yang nanya? Mirza Pak. Mirza, ya Mas Mirza. Pertanyaan Mas Mirza itu realistis kok. Ya, pertanyaan Mas Mirza itu realistis. Bisa nggak sih saya langsung menarik garis yang nyentuh lingkaran yang berpusat di C dan menuju titik A? Itu kan pertanyaan yang realistis. Iya gitu Pak maksud saya. Gitu. Yang ditanya manusia saya nangkap gitu. Jadi itu sama sih yang kayak Fatin bilang tadi. Kalau kita bisa buat lebih gak mudah, kenapa kita harus buat yang susah? Kan gitu ya. Maka tadi Mirza nanya, saya kalau langsung narik garis, nyentuh lingkaran berpusat di C dan garis A, bisa nggak sih? Tanpa harus membuat busur-busur bantuan tadi. Kan begitu sebenarnya. Bisa nggak Pak? Apa nggak bisa karena gimana gitu? Saya belum. Kalau Fatin tadi bilangnya bisa ya. Kalau saya bilangnya nggak bisa kalau kita pakai manual. Kalau saya bilangnya nggak bisa kalau kita pakai manual. Kecuali kita pakai software. Kalau saya akan ngomong begitu. Kenapa? Tadi saya mensimulasikan saya akan melakukan kirologi sebenarnya. Kan ada namanya teknik kirologi. Teknik kira-kira. Kan gitu. Nyentuhnya itu di mana titik sentuhnya? Itu kan sebenarnya pertanyaan terbesarnya sebenarnya itu. Titik menyentuh lingkaran yang berpusat di C, itu sebenarnya titik sentuhnya di mana? Ini saya coba coret-coret gambarnya slide ini. Saya coret-coret ulang lagi. Titik sentuhnya itu di titik ini. Data tuh birunya kelihatan ya? Iya Pak, kelihatan. Ataukah di titik ini? Ataukah di titik ini? Atau di titik ini? Ini ada 4 titik. Kalau titik yang keempat, sepertinya enggak. Cek silang. Kenapa? Nabrak nih namanya Pak, bukan menyentuh. Kalau yang kedua,
sepertinya masih nabrak. Saya silang lagi. Kalau yang ke satu nyentuh atau nabrak kemungkinannya? Nabrak kemungkinannya. Ya, karena sini. Nabrak. Tapi titik yang kedua, sekarang saya tanya, untuk titik yang kedua, nyentuh atau nabrak? Nyentuh kalau menurut saya. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena kita nggak bisa karena tadi yang saya bilang kita jadi kirologi, kira-kira seperti itu. Kira-kira nyentuh, ya kalau pakai kirologi akhirnya kan kira-kira. Gak presisi ya Pak? Betul, tidak presisi. Tapi kalau kita tadi dengan menggunakan aturan dari 1, 2, 3, 4 yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, coba masuk ke slide yang ke ini kan 2. Coba masuk ke slide berikutnya. Slide-nya dimajukan. Terus satu kali lagi. Nah, ini titik ini adalah titik yang betul-betul akan menyentuh, bukan menabrak. Jadi kalau tadi saya gambarkan titik 1 di sini. Nah, ini 1. Katakanlah kemudian ada di sini 2, 3 tadi. Ini 3. Ini 4. 4 tadi Anda sangat yakin nabrak, Pak. 3 juga Anda yakin nabrak, Pak. 1 juga Anda yakin kayaknya nabrak deh, Pak. Tapi yang kedua, nah, sebenarnya Anda pakai kirologi, kira-kira nggak nabrak sih, Pak. Saya pakai penggaris, kira-kira begitu ya. Ya kan begitu sebenarnya. Nah, penggunaan penggaris tadi, ya itu sebenarnya juga kirologi. Ya kan, Anda buat pakai penggaris itu coba Anda tempelkan ke sini dan Anda tempelkan ke titik ini. Itu kan yang Anda inginkan sebenarnya. Oh, dia pasti nyentuh. Iya. Tapi kan kemudian sebenarnya itu sangat tidak presisi. Sangat tidak presisi. Ya kan? Nah, sehingga kita butuh satu kepastian di titik manakah. Nah, itu sebenarnya. Di titik manakah yang dia betul-betul menyentuh saja, nggak akan nabrak di depannya atau nggak nabrak di belakangnya. Kemungkinan kalau kondisi seperti ini kan nabrak di depannya. Kan gitu. Ya kalau nabrak di belakang ya pasti di depannya ikut ketabrak. Tapi nah kemudian di titik mana sebenarnya yang dia nggak akan nabrak? Pasti nggak akan nabrak. Dia hanya nyentuh, betul-betul nyentuh. Nah itulah yang kemudian kenapa kita butuh tata aturan yang seperti ini. Kecuali kita menggunakan piranti lunak, itu pasti nyentuh saja bisa. Gitu ceritanya. Gitu ya Mas Nurja ya? Ya, iya Pak. Ya. Makasih Pak, makasih Fatin. Ya, makasih ya Fatinnya. Makasih juga Mirza atas pertanyaannya. Jadi kita lebih bisa belajar bareng, kira-kira begitu. Oke. Saya izin share dong. Sekarang gantian. Ya. Saya share.
Ini mungkin ya. Ini tugas adik-adik. Ya, tugasnya ya. Ya, saya kemarin minta maaf. Ternyata di tugas yang saya berikan ada kesalahan ukuran ya, sepertinya ya. Mungkin ya, kesalahan ukuran. Ya. Nah, kalau mau direvisi di salah satu bagian mau direvisi ya monggo. Kemarin kan itu gara-gara saya di sisi lingkaran luarnya saya nulis R10 R ya R10 ya. Harusnya R12,5 itu ideal. Ya. Jadi kesalahannya di saya. Nah ini saya coba memberikan review. Ya. Di sini ada 10, ini angka 10 ini ya. Angka 10 ini apa ya? Saya takut saya salah. Kalau di soalnya. Itu untuk jari-jari yang di dalam, Pak. Jari-jari dia kan pakai skala 2:1 itu jadi dikali 2, awalnya kan itu 5. Itu lingkaran yang luar ya maksudnya. Atau gimana? Untuk lengkung yang di dalam, Pak. Oh, lengkungan di dalam. Tapi oh ya, saya coba klasifikasi aja nggak apa-apa. Ya. Lengkungan berbentuk begini maksudnya. Gini. Atau bagaimana? Atau lengkungan yang ini yang dimaksud? Nah, iya Pak, tapi kan itu sebenarnya lengkungannya dari unsur dua lingkaran tuh Pak. Kan setiap sudutnya itu sebenarnya nggak siku gitu, menurut saya. Karena kan di dalam gambar contoh nggak jadi sudut, karena dua lengkungan itu dibuat dari lingkaran. Sebentar. Kita lihat soalnya aja lah. Iya Pak, coba lihat soal dulu deh. Iya, saya takut salah. Iya. Saya share kembali soalnya. Bentar ya. Screen share. Nah itu Pak, lengkungan di dalam itu kan dari lingkaran gitu nggak sih? Yang ini ya? Oh iya. Itu kan 5 itu Pak. Ya. Skala banding 2:1 jadinya 10. Oh. Oh kamu? Itu bukan punya saya sebelumnya Pak, itu menurut pengalaman saya saja Pak. Oh menurut pengalaman. Iya. Ya. Karena dia 2:1 gitu ya, dia nulisnya 10 gitu ya? Iya. Ya yang punya gambar itu tadi siapa ya? Bisa komen malah yang punya gambar ini yang harusnya komen. Iya, itu tadi menurut saya Pak. Maaf, Pak. Aha.
Ya, yang punya gambar NIM 041. Itu saya Pak, mohon maaf. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa nyalain kamera Pak karena Nggak apa-apa. Iya. Silakan. Nah, komen dong, komen. Gimana Pak? Ya kamu komentar dong. Ini itu kamu kasih tulisan 10. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, benarkah itu gambarnya 10? Saya juga ragu sih Pak. Loh, yang buat kamu. Lah, kamu buatnya gimana? Kan nggak boleh kamu membuat kemudian, ya. Jadi komentar saya sebenarnya, ini kamu buat benar nggak nih? 10. Kalau di soal sih 5 ya. Kan begitu. Kalau ini dia 2 satuan di sini gitu ya, sama dengan 1 satuan di sebenarnya gitu ya. Oh, ini juga kayaknya sempat saya jelaskan deh sekilas bahwa yes, skala ini atau saya mungkin masih ingat nggak penjelasan tentang skala kemarin? Masih Pak. Masih Pak. Masih ingat ya. Masih Pak. Kalau realnya soalnya itu bilang, atau produk sebenarnya itu bilang 5, kemudian saya perbesar, maka di gambar saya dia menjadi 10. Kan begitu. Kan 2:1 nih. Maka ini kan di gambar saya dia 10. Di realnya harusnya kan 5. Tapi penulisannya di sini berapa? Waktu itu kan sempat saya bahas. Seharusnya 5 Pak. Iya, 5 cuma mengikuti realnya. Mengikuti realnya. Ya, mengikuti realnya. Meskipun di sini ada apa yang dimaksud dengan 1 satuan itu berapa? Gitu. Ya. Ini yang nanti harus hati-hati karena seandainya ini akan diberikan kepada orang produksi, yang dia buat nanti satuan-satuannya, bendanya menjadi seperti yang dia baca. Seperti yang dia baca. Nah, dan itu juga nggak konsisten. Di sini 50. Ini kan sesuai soal. Tapi di sini kok ini nggak sesuai soal. Kan nggak boleh itu. Jadi juga tidak konsisten di dalam penulisan dimensinya. Tapi itu kita abaikan dulu lah masalah dimensi ya. Kita fokus di gambar ini dulu. Nah, yang perlu kita koreksi bersama bahwa ini betul tadi yang dikatakan oleh teman Anda, tidak siku harusnya, atau tidak hanya sekedar ini busur ini, kemudian busur ini, busur 1 ini, tidak sekedar bertemu dengan busur 2 ini. Sudah ketemunya di sini, selesai. Tetapi di sana ada ketentuan round and fillet itu dikatakan R5. Kan begitu ya. Artinya bahwa ini ya harusnya adalah membentuk seperti ini. Membentuk seperti ini. Itu ya Mas Fari ya. Yang jari-jarinya adalah berapa?
R5 atau jari-jarinya 5. Nah, kita sekarang geser ke teman-temannya. Atau pakai yang ini aja dulu ya, nggak usah bergeser dulu. Nah, siapakah yang di antara kalian kemudian menerapkan pedoman tata cara membuat busur yang menyentuh? Ini kan berarti kan saya akan membuat sebuah busur ya. Mohon maaf ini kurang bagus. Ups. Ya. Saya akan membuat sebuah busur sebesar R5 gini. Saya terpaksa naruh di bawahnya ya, mohon maaf ya. Ini jangan ditiru ya, karena ini nggak boleh begini. Ya. Saya akan membuat sebuah busur R5 atau lingkar 5 yang ini kalau saya gerakkan ke sana, tek 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 ya. Tek, saya gerakkan pelan-pelan ke sana. Dia kemudian akan menyentuh di sini dan menyentuh di sini. Kan begitu. Jadi lingkaran ini saya dekatkan sampai kemudian dia nyentuh. Kan begitu. Intinya kan kita ingin membuat begitu ya. Nah, berarti kan pelajaran yang di slide berapa yang akan Anda gunakan? Di slide berapa? Di pelajaran di slide berapa tadi? Kan kita ada belajar di slide 9, 10, 11, 12. Di slide berapakah yang kita pakai? Slide 11, Bapak. Slide 11. Terima kasih. Slide 11. Ya? Slide 11 ya, benar ya? Iya, Pak. Ya, slide 11 itu tadi apa? Membuat busur yang menyinggung garis dan sebuah busur. oh, bukan berarti garis dan sebuah busur. Membuat garis. Slide 9 bukan ya, Pak? Bukan. 12. Kalau 12 ya, Pak? 12 karena ini busur. Iya, busur dan busur. Kalau 11 itu apa ya? Garis dan busur. Garis dan busur. Ini busur dan busur. Berarti ketentuan di panduan nomor 12 dengan sedikit modifikasi. Enggak ada modifikasinya. Sama sebenarnya prinsipnya. Betul. Ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Itulah kenapa kemudian kita belajar hal tersebut. Ya. Kita coba terapkanlah sekarang aturan yang tadi di dalam cara membuatnya. Sehingga kalau kemudian ini kita lihat sekarang dia tidak tegas pertemuannya. Kenapa tidak tegas? Karena tadi ada round and fillet. Ini kan tadi sebenarnya kan, ya. Jadi kita ingin membuat busur ini, ya, round atau fillet ini yang jari-jarinya R5. Nah, ini kan ibaratnya ini lingkaran ini saya dekatkan sampai dia nempel ke garis 1,
dan nempel di garis 2. Ya, tempelan ini yang kemudian menjadilah busur yang ini. Kan gitu. Nah, gitu ceritanya. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Maka di sini kan ada kelihatan nih titik-titik. Titik-titik itu sebenarnya ini adalah tadi yang adik-adik bilang. Sebenarnya kita ingin mendapatkan titiknya di mana sih kan gitu kan pertanyaannya. Titiknya di mana sih titik pusatnya R5 ini? Kalau di sini titik pusat R5 di mana sih? Di sini di mana sih kan gitu. Kalau di sini di mana sih? Nah, kan begitu sebenarnya. Nah, titik-titik itu yang kita nggak tahu, tapi dengan aturan yang kita pelajari tadi, jadi kita tahu titiknya di mana. Difahami ya sekarang ya. Jadi makna belajarnya kemudian kita terapkan sehingga sekarang kelihatan nih kalau ini kan saya kebetulan gambarnya kan pakai software. Maka tadi saya bilang kalau kita pakai software kita gak akan kesusahan memang. Ya, karena tinggal jadi kira-kira begitu. Ini contohnya misalkan saya matikan dulu clear all drawing. Sudah ada yang mulai nginstal Autodesk-nya? Belum ya? Karena belum, Pak. Iya, nanti saya diingatkan ya atau untuk misalkan Pak menghubungi asisten siapa, namanya, nomor handphonenya mana, ya. Jadi misalkan kalau mau ada komunikasi, masalah instalasi, masalah mendapatkan lisensi, kalian bisa dibantu, gitu, ya. Jadi saya ketua kelasnya ingatin ya. Baik, Pak. Ya, karena saya kalau nggak diingatin juga, aduh, lupa. Ya, minta maaf aja. Saya pakai yang XY adalah tadi yang pertanyaan yang paling simpel sebenarnya. Boleh nggak sih saya langsung membuat garis? Saya kan lingkaran ini terserah. Lalu kemudian ada poin di sini. Jaraknya pun terserah. Ya. Lalu saya kemudian ingin membuat garis yang nempel. Garis yang nempel. Kalau menggunakan software, saya nggak perlu ragu. Buat garis nempel dari titik sini. Nah ini pasti ketemu. Aduh, ini perhatikan. Ini kursor saya gerakkan pelan-pelan. Tek, 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 tek. Nah, lihat. Nah, saya kalau pakai poinnya juga poinnya berubah. Ini kan titik saya warnanya kuning ya, Dede ya. Kuningnya kelihatan nggak? Mohon maaf, Pak, tidak terlihat. Tidak begitu terlihat. Saking kecilnya ya. Aduh, gimana ya? Saya coba zoom lagi. Iya. Tadi saya belum. Oh iya. Belum ganti slide ya, Pak. Good. Bilang ya kalau belum ganti slide. Makanya belum terlihat. Iyalah betul belum terlihat. Saya belum. Sudah, Pak. Saya ulang dulu. Saya ulang dari awal lah.
Saya ulang dari awal. Begini aja, oke. Ini karena saya nggak install semuanya, jadi saya males install semuanya. Berat-beratin komputer saya. Jadi ada library yang nggak. Oke, coba dulu. Ini saya buat sembarang lingkaran. Sembarang. Ya, nah, ini juga sembarang. Saya nggak peduli ukurannya berapa. Kemudian ada sebuah titik. Nah, tadi kita ingin membuat garis dari titik ini yang menyentuh lingkaran ini. Kalau kita pakai software, enak nih. Ini titik kursor saya kelihatannya kuning-kuning ya, pelan-pelan. Saya dekatin ke titik. Tek, dia berubah jadi warnanya hijau. Sama di situ ada informasi bahwa saya sudah menyentuh sebuah titik yang sebelahnya X 45, sekian itu koordinatnya. Tapi di sebelah kirinya itu ada ikon kecil, warnanya ada panah dan titik. Yang jelas di sini titik tadi yang awalnya kuning sudah menjadi hijau. Berarti sudah nyentuh titik. Tak. Saya kemudian mau ke sini. Ini masih nabrak. Jadi kemudian masih nabrak. Nah, ini kan juga masih nabrak. Biar nggak nabrak, ya. Ini saya masih pakai kilologi. Nah, masih pakai kilologi. Ini masih pakai kilologi. Nah, ini. Itu sebenarnya ada muncul sebuah simbol. Kalau teman-teman perhatikan dengan jarak dekat, itu ada simbol tangen sebenarnya di atas titik kuning saya. Itu pertama. Tapi kalau kemudian saya juga masih ragu, di sini ada constraint tangan. Di atas ini ada constraint tangan. Saya klik, ya. Kemudian ini saya klik lingkarannya. Ini hijau. Kemudian karena saya juga tidak menemukan titiknya, katakanlah. Kalau tadi kan sebenarnya ketemu tuh titiknya karena sudah muncul simbol tangen. Nah, ini simbol tangen. Ini pasti titik yang tangen tadi, perpotongan tadi. Tapi misalkan nih, klik, nih muncul, kelihatan ya muncul simbol tangen ya. Terlihat, Pak. Lihat. Ini cara pertama. Jadi saya hanya memperhatikan sampai dia muncul simbol tangan, baru saya klik lingkaran. Itu cara pertama. Cara kedua, saya buat dari sembarang garis. Pokoknya dari sini. Nah, saya buat begini. Ya. Kemudian saya kasih constraint. Si ini. Oh, sorry. Yang saya gerakin yang ini. Ini nyentuh ini. Harusnya lingkarannya saya kunci dulu. Ini saya kunci dulu ini. Ya, biar dia nggak gerak.
Sehingga yang saya kasih constraint adalah ini. Oh, tapi ini tadi ikut gerak. Jadi biar nggak gerak, titiknya saya kasih constraint juga. Harusnya ini saya kasih constraint, saya kunci juga. Sehingga ini kemudian saya gerakin sini. Nah, ini pasti nyentuh juga. Nah, tinggal saya buang. Kalau misalkan ini nggak perlu gitu ya, saya buang aja nih. Tuh. Ini cara yang kedua. Artinya ini nggak pakai kilologi karena sudah berbantukan software. Ya, kalau kita manual mau nggak mau kita menggunakan panduan yang tadi. Sama kemudian pada kasus yang panduan nomor berapa tadi? Ini saya kalau mau buat sebuah busur yang menyentuh ini dan ini, kan sebenarnya di sini ada tangan. Nah, karena saya nggak tahu, maka ini nggak cocok. Ya sama, katakanlah saya membuat sembarang R tadi yang disebut sembarang R. Nah, sembarang R ini yang kemudian saya kasih constraint dia untuk menyentuh terhadap ini dan satu lagi ya ini terhadap ini, kan begitu. Ini yang sebenarnya yang pelajaran-pelajaran tadi yang ingin dilakukan, kurang lebih begitu. Ya, sama tadi kayak yang membuat menyentuh busur. Ya, kalau tadi kan kasusnya busur dan busur yang slide nomor 12 atau ini nomor berapa ini? Sebelum nomor 12 nih kayaknya. Slide 11 mungkin ya. Garis dan busur. Ini kalau sudah berbantukan komputer, nanti Anda gak kesusahan. Bahkan mungkin cara saya ini cara yang tidak ideal, masih ada cara cepat. Jadi kalau sudah berbantukan komputer dengan keahlian yang nanti adik-adik miliki, cara yang saya lakukan ini mungkin sudah gak gitu Pak, ini ada cara tercepat Pak, lebih cepat lagi, cukup dengan begini dan begini selesai, kan gitu. Ya, gitu ya. Ya, mungkin ini cukup tambahan dari saya. Kalau teman-teman merasa di dalam gambar yang teman-teman buat, tadi kan saya baru nampilin 1-2 gambar sebenarnya, itu ada kesalahan, coba di rumah diperbaiki secara manual. Ya, belajar mandiri, tidak usah dikumpul lagi, yang dikumpul yang sudah ini, karena kan kita tujuannya untuk belajar, ya, untuk memberikan evaluasi. Tapi coba sebagai bahan belajar, coba lakukan dengan benar, artinya dengan cara yang benar sekarang. Ya, jadi nggak apa-apa lah selingan untuk di hari Minggu atau di hari Senin Anda lakukan itu, ya, nggak harus dikumpulkan. Tapi saya minta Anda dengan mengetahui cara-cara yang benar, Anda coba praktekkan, sehingga nanti Anda akan teringat sampai selesai kuliah. Saya dulu pernah ditugasin, ya sederhana sih, tapi kemudian saya akan terkenang, oh sebenarnya filosofinya begini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini sudah 5:30. Saya stop share. Ya, nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya lagi ya. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.